Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Ilona NRP 5025221056. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan praktikum modul 3 kemarin. Saya akan share screen dan langsung saja. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entitas di mana saling berhubungan. Nah, dari feedback sini mungkin ini tuh eh, keluarnya di soal tuh nggak begitu banyak, dan banyaknya soal itu mainnya di sini, yang 4 ini, 5 5 ini. Jadi saya cukup kesulitan di situ. Nah, apalagi masing-masing di tabelnya ini kayak ada total price, total price. Dan ini atau aku yang mungkin kurang dalam memahami database-nya ini atau gimana. Jadi eh, ini saya mengerjakannya sepemahaman saya aja seperti itu. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Karena jujur ini cukup susah bagi saya. Seperti itu. Daripada soal latihan modul pendahuluan 3. Jadi kan ini suruh akses dulu MySQL-nya, kemudian saya ini copy paste di sini, kemudian dijalankan, di run ya, betul di run, terus agar datanya di sini masuk. Seperti itu, udah kan. Lanjut yang nomor 1. Jadi di sini disuruh penghitung nilai stok terkini dengan mempertimbangkan keranjang yang telah di check out. Jadi gimana sih caranya? Jadi di sini saya menggunakan 3 entity, yakni products, product cards, kemudian cards. Di mana produk ini tuh nanti kayak bagaimana sih ngelinknya? Jadi produk ini ntar mau ke charge itu ngambil datanya dari sini, product charge. Di mana ini hasil, saya kasih inisialisasinya PC, ini P, ini C. Kemudian kayak dipanggil-panggil gitu. eh, dengan apa ya? Dengan yang sama ininya, entah itu ID-nya, pokoknya yang foreign key-nya seperti itu. Nah, sebenarnya ini tuh juga bisa kayak ditukar PID-nya di depan, PC product ID di belakang, cuma ini biar saya lebih paham aja, sebagaimana kayak setelah disebutin, dia kayak disebut ulang, habis PC, dia PC lagi, kemudian sama dengan manggil yang sebelumnya, seperti itu. Nah, apa sih yang diminta? Charge yang telah di check out. Nah, check out ini kan berarti apa sih? Status. Status itu di mana? Di C, cards. Nah, seperti ini. Dan di sini kan statusnya ada 2, ada check out sama idle, seperti itu. Ya, walaupun di situ tadi statusnya yang idle cuma 1, tapi tetap yang diminta soalnya itu kan yang statusnya check out. Nah, ini tuh kondisinya. Yang dipilih yakni yang check out. Nah, bagaimana selain itu apa sih yang ingin ditampilkan? Sisa. Sebagaimana sisa ini diambil dari P stok terkini, produk yang stok, kolom stok yang ada di produk terkini saat ini, kemudian dikurangi yang udah di cart tadi, cards. Nah, saya run dulu. Nah, ini sisanya. Seperti itu. Sebenarnya hubungannya ini kalau misal ditambah ya, kan saya juga agak bingung kan. Kalau eh, saya juga kurang paham sama pertanyaannya, kurang sedikit paham sama pertanyaannya, atau pertanyaannya emang agak ambigu dalam bahasanya atau gimana. Jadi kalau ditambah ini menurut saya salah ya, karena ini kok sisanya banyak banget gitu original Bima Bread-nya. Maka dari itu saya menggunakan pengurangan yang lebih masuk akal aja seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut nomor 2. Menghitung rata-rata
jeda waktu pemberian feedback dan waktu pembuatan order dari setiap order. Yakni ini saya membuat subquery, misalnya ini dijalankan. Nah, jadi keluar seperti ini. Kenapa sih kok keluar 00? Nah, karena saya menggunakan live join. Saya menggunakan ini agar terlihat semuanya gitu. Datanya itu terlihat semuanya. Seperti yang kita tahu bahwa di feedback itu kan juga cuma dua aja kan. Ya, yang memberi feedback, datanya itu kayak cuma dua gitu. Berarti ya sebenarnya kegunaan live join bagi saya itu juga kayak untuk mengecek apakah codingan SQL-nya ini query-nya itu benar gitu loh. Ya ini cukup membantu saya juga. Nah, kemudian kalau dan juga kalau nggak pakai live join itu ntar ya keluarnya yang angka ini doang ya nol nggak ditampilin seperti itu. Nah, ini kan saya ambil datanya itu ngitung datanya berdasarkan second atau detik. Dan ini bisa kayak menit sama hours, hour, jam seperti itu. Ya ini fleksibel dan mungkin kayak beda-beda juga setiap anak. Ya ini dinamai ini sebagai ininya. Kemudian ini query-nya diberi nama A, terus ntar dipanggil di sini dan dihitung rata-ratanya. Sehingga rata-rata yang keluar itu, nah seperti ini. Kok saya menghitung 494.420 itu kurang lebih 5 sampai 7 hari seperti itu. Jadi rata-rata jeda waktu dia, bukan dia, antara waktu pemberian feedback sama pembuatan ordernya itu sekitar segitu. 5 sampai 6 7 hari. Lanjut yang ini nomor 3. Daftar produk yang memiliki stok kurang dari 5 dan telah terjual setidaknya sekali. Nah, kata-kata ini tuh sudah bisa di kayak kita ambil sebagai kondisinya. Sehingga kondisi tersebut saya taruh di where-nya sini. Apa aja sih yang diperlukan untuk untuk menjawab pertanyaan ini? Yakni saya ingin menampilkan nama dan stoknya sehingga yang saya tampilkan saya mengambil datanya di order, ngelink lagi, ambil data, mencocokkan datanya ke charts, kemudian product charts, kemudian products, sehingga ketemu tuh uh, stok dan kuantitas, bukan, oh ya, kuantitas yang diinginkan. Saya run, bentar, lagi error. Loh, kok error? Kalau di sini, sebentar servernya lagi error. Oh, mati. Maaf, maaf. Saya agak panik. Oke, lanjut. Saya run dulu yang ini. Nah, keluarlah ini. Nah, fungsi grup by di sini tuh dia nampilin sesuai namanya ini. Kan saya minta dia menampilkan sesuai nama produknya. Nah, kalau misal pun nggak di itu nggak diinputin, jadi kayak double-double gitu datanya. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Nomor 4 di soal disuruh dapatkan jumlah charge, produk, sama pendapatan. Kemudian urutkan berdasarkan tanggal terbaru. Nah, jadi saya menggunakan 4 kolom. Yakni ada ini, saya beri nama CML underscore cards, ini CML produk, terus total price. Nah, total price ini kita pakai rumus karena kan menjumlahkan semua harga gitu. Atau pendapatannya, saya beri nama pendapatan.
Nah, C grade add itu ya tanggal transaksinya seperti itu. Apa aja yang dibutuhkan tabelnya, yakni ambil dulu dari charts-nya, terus ngakses ke product charts. Ini bisa ngelink kan charts ID ke ID-nya si cards. Ini dipanggil terus. Kemudian group by berdasarkan ID-nya. Terus diurutin paling ke tanggal yang paling terbaru seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kan mulai dari yang terbaru, dari 19, 10, 9. Nah, sebenarnya misal pun kayak ini saya kasih sum, itu juga sama sih hasilnya. Outputnya sama. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung, bingung bedain antara status yang dihitung gitu loh. Dari PC quantity coba. PC. Kuantitas yang di sini, kuantitas yang di sini sama mana? Charts. Jadi kayak ngelinknya itu saya masih bingung gitu, tapi ya sudah saya yakinin aja sama jawaban saya. Bukan ini deh. Ini. Hmm. Dan ini merupakan output terbaik yang bisa saya lakukan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5. Oh iya, nomor 4 itu sebenarnya kayak bukan bingung di ininya, bukan bingung di status. Saya lupa tadi ngomong-ngomong bahwa saya tuh bingung di sininya. Kan kalau mau ngesam atau mencari ininya itu sum atau count itu bisa dilihat dari ini kan. Total price yang di sini, quantity yang di sini atau total price, terus kayak intinya di sini bisa dikalikan sama ini. Nah, tetapi kayak di sini tuh masing-masing punya total price dulu. Jadi bingung saya tuh mau ngalikan pakai yang mana, data yang mana. Nah, karena kan ngapain kita ngalihin total price-nya kalau di tabelnya ini tuh udah ada masing-masing udah ada total price-nya masing-masing gitu loh. Jadi ya itu saya pakai total price yang di product cards aja akhirnya. Kemudian yang nomor 5, nah ini tuh Bima Bakari itu ingin promosikan secara khusus di mana dia ingin menampilkan, dia ingin tahu produk apa sih yang belum pernah mendapatkan ulasan feedback dari pelanggan. Jadi, jadi di sini saya ingin menampilkan kayak produknya berapa, terus sama tanggalnya. Kan tadi juga diminta tanggal yang paling terbaik. Nah, ini kan buat subquery di sini dulu. Kenapa kok satu? Karena sebentar. Produk cards. Nah, di sini saya memainkan angka 1 sama 0 di sini. Is reviewed. Seperti itu. Kemudian, kemudian ini, nah, kan ini cuma satu aja juga yang keluar. Terus, distinct itu kayak nunjukin angka 1 aja biar nggak keluar 2. Nah, ini kan dideteksi bahwa ini tuh produk yang sama seperti itu loh. Jadi seperti itu fungsi distinct. Kemudian kalau dijoinkan set run. Nah, seperti itu. Saya ini nampilin ID-nya aja, jadi nggak terlihat namanya sih. Jadi seperti ini. ID nomor 4 itu apa?
Blackbird. Ya, kayak gitu sih. Oh ya, ini itu maksudnya keadaan di mana kan tadi yang diminta yang belum diulas kan, yang belum mendapatkan review, jadi tinggal ditanda seru sama dengan aja. Berarti intinya dia kayak ngebaca yang angka 0. Kan tadi yang sudah direview itu dia ditandainya pakai angka 1. Nah, ini dia tinggal ngebaca kayak dikasih tanda seru aja. Terus diurutin data yang paling terbaik, tanggal yang paling terbaik. Ini. Udah seperti itu. Lanjut, nomor 6 itu disuruh rata-rata total harga order yang telah tervalidasi. Nah, jujur, dari 10 nomor itu saya mengerjakan nomor 6 ini terlebih dahulu. Karena menurut saya ini yang paling mudah. Jadi saya mengerjakan yang paling mudah dulu. Dan didapatkannya itu dari mana sih? Jadi saya mengoprek-ngoprek entity yang bernama order ini. Dimana saya kan di order ini juga ada total price-nya. Total price-nya ini. Terus ya seperti rumus average ngesam, ngesam dulu terus dibagi banyaknya data. Nah, ini saya beri nama AVG order validated. Oh ya, validated itu yang dimaksud itu apa sih? Ya, karena soalnya ini kan minta total harga order yang telah tervalidasi. Jadi ini tinggal dipanggil-panggil aja datanya. Dan kemudian tak validasi tadi saya sebutkan di keadaan ini. Where all status validated. Jadi, bentar. Mana validasi? Nah, ini. Kan ini ada rejected, payment, pending, kayak gitu. Jadi yang hitungnya yang validate. Seperti itu. Nah, ini jawabannya pasti benar karena saya juga menghitung manual. Segabut itu saya. Ya, seperti ini. Lanjut ke nomor 7. Soalnya, tampilkan customer produk beserta jumlah produk yang masuk dan keranjang tiap customer dalam status ide. Nah, seperti biasa, saya ingin menampilkan eh, nama customer, kemudian produk, nama produknya apa, terus kuantitasnya apa, berapa. Dipanggil-panggil aja. Jadi ini melibatkan entity customer agar ketahuan namanya siapa. Seperti itu. Kemudian yang diminta status idle, yaitu dipanggil aja di card-nya, keranjangnya itu. Tinggal di group by berdasarkan ID. Nah, ternyata ini yang kedeteksi dapat 100 idle itu satu orang bernama Muhammad Revanza Kurniawan. Nah, terus, oh ya, balik lagi ke nomor 6 ini. Kan tadi saya bilang juga bahwa total price ini kan ada di tiap, nggak tahu ini mungkin kayak saling nge-link gitu ya antara tabel yang di sini. Ini. Dan rata-rata kan juga sama kan. Terus, saya ini juga pakai P, kalau mau ambil ID yang di P itu juga sama aja gitu loh dia hasilnya. Nah, juga rata-ratanya tuh sama. Jadi kayak gitu yang saya bingungkan tadi. Nah, sama aja. Oke, maaf terkecoh ke nomor 6. Lanjut saja yang nomor 8. Ini tadi nomor 7 sudah ya. Nomor 8 ini yang revisi. Sudah saya tandai di PDF yang terbaru bahwa itu revisi. Ini saya beri nama revisi seperti itu. Jadi ini kayak sub query. Nah, ini sebenarnya kayak sama kan dia dari atasnya itu. Jadi kayak dari dia udah dibuat di sini tapi juga dijadikan sub query. Seperti itu. Karena kan di sini ada hint berupa menggunakan fungsi min. Ya sudah.
fungsi having yang minimal itu di mana mencari paling yang sedikit. Nah, oh ya, soalnya dulu deh. Soalnya dulu tadi kan yang nomor 8 itu kayak produk dan jumlah pembelian yang terjual paling sedikit. Nah, itu kita menggunakan fungsi min untuk mengetahuinya. Nih, statusnya tadi kan tervalidasi, udah disebutkan di sini. Terus fungsi min ini untuk yang minimal gitu. Yang paling, coba di-run aja deh. Nah, ini kan masih banyak kan. Maksud soalnya itu kan kayak produk jumlah pembelian tervalidasi, produknya itu kejualnya paling sedikit gitu kan. Nah, ini udah dihitung semuanya tapi masihan. Sedangkan, nah ini kan masuk ke fungsi min. Jadi kalau di run keseluruhannya, ntar yang keluar ntar pasti yang sedikit ini ya, satu, satu, satu ini. Kan karena di soal itu ini, terdapat beberapa produk dengan jumlah produk terjual yang sama, seperti itu. Makanya pasti ntar yang keluar yang ini. Mari kita run. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 9, di mana di sini, nah ini juga agak ambigu ya pertanyaannya ini, saya kurang paham. Tapi kata asdos saya, itu tuh produk yang tervalidasi telah terjual 1 kali transaksinya, dan, gimana ya? Bentar, bentar. Oh, transaksinya tuh 1 kali dan jumlah produk terjualnya tapi itu lebih dari 3. Seperti itu pemahaman saya. Kenapa kok di sini nggak ada tanggal? Karena kalau saya lihat di semua data yang masuk itu kayak di bulan Agustus semua gitu loh. Jadi kayak saya nggak mainin tanggal gitu di sini. Sehingga ini kalau di run, nah ternyata ini barangnya yang tervalidasi dan juga apa aja sih tadi? Tervalidasi, kemudian terjual lebih dari 1 kali transaksi, terus lebih jumlah produk terjualnya itu kayak lebih dari 3 gitu loh selama di bulan Agustus. Ya ini kayak ide best sellernya. Bukan best seller sih, sesuai pernyataan ini sih kondisinya. Kayak lebih dari 1 dan lebih dari 3 gitu. Dan kan kayak subquery-nya itu, ini tuh mirip-mirip sama subquery yang di atas. Ya sebenarnya ini tuh saling sama gitu loh. Tinggal mainin aja di subquery-nya atau di kondisinya seperti itu. Lanjut ke nomor yang terakhir, tampilkan nama produk beserta jumlah terjual yang di check out antara tanggal 10 dan 20. Nah, ini kondisinya kan antara tanggal itu, statusnya juga ya tinggal diambil aja. Saya mau nampilin nama, terus ngitung kuantitasnya, saya beri nama jumlah yang terjual. Tinggal di run aja. Nah, tadi kan saya ngeran yang ini. Nah, dia tuh kalau nggak pakai group by, dia tuh langsung ngejumlahin semua. Padahal kan belum tentu yang produk yang terjual tuh cuma original breed aja. Jadi tinggal dipakein group by aja. Seperti ini. Nah, ternyata yang terjual tuh ini. Jadi kadang kalau kita buat SQL-nya tuh bikin kita salah paham gitu. Ya sih, saya masih kurang gitu menguasai. Jadi sekian penjelasan demo praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Ajeng. Semoga Mbak Ajeng sehat selalu dan semoga EAS kita lancar. Dan yang terakhir, final project semoga terselesaikan semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.